حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. Ternyata ilmu akhirat itu perlu dicari dan wajib hukumnya. Karena Allah yang menyatakan seperti itu. Kalau wajib tuh kalau tidak dilakukan, tidak dicari berarti berdosa. Yo. Makanya kenapa banyak orang yang tidak sholat karena tidak kenal hakikat Allah itu, tidak kenal dia. Berani kita menyampaikan seperti itu karena kita membedah ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Duduan tauhid itu. Kalau duduk tauhidnya pasti dipastikan tidak akan menamuhnya mengecian suara azan itu sama dengan suara ibunya begitu. Dipastikan tidak mungkin tidak akan namuhnya mengecian kayak gitu dong. Tidak akan mau dia menuduh Al-Quran itu sebagai sumber radikalisme, sumber terorisme. Tidak akan mau. Hilangkan 300 ayat itu dibuang. Tidak akan mau dia ngomong kayak gitu. Walaupun dia pernah dulu seorang Islam. Kenapa? Tauhid tidak dua-dua. Makanya Rasulullah, Bapak Ibu hadirin, umat Islam semuanya, lebih kurang 3 tahun di Mekah itu sebelum hijrah, itu tauhid. La ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad, Allahu ahad, la ilaha illallah. 3 tahun. Ndak bin salah bin. Langsung jadi, ndak. Proses. Pengimbangannya baru hijrah. Ternyata butuh tauhid. Pondasi bana. Kalau pondasi itu rapuh, mungkin aduan semennya ndak bagus, pasirnya ndak bagus, nggak ada. Alamat, ya bahasa kampung, bahasa Minang, sansai, ya itulah. Kita yakin itu, sholatnya acak-acakan, imannya turun naik, yakin kita itu. Kenapa? Dasar pondasi tadi itu. Makanya sekolahkanlah anak awak Bapak Ibu, pondasi itu yang perlu, dasar tuh harus kuat. Harus kuat dasar itu dulu, tauhidnya tuh. Makanya Luqman itu boleh Bapak baca nanti itu bagaimana Luqman dalam mendidik anak dalam surah Luqman. Yang ditanam pertama kali itu tauhid, la tusyrik billah. Itu yang pertama ditanamkan itu. Jangan sekali-kali engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Lam di sana larangan. Ndak boleh ya. Sakiti Allah ndak boleh ya, sakiti Allah ndak boleh ya. Tanamkan ke anak awak. Itu perlu disentuh tuh. Bagaimana Luqman dalam mendidik anak-anaknya. Itu ternyata perlu. Nah, kalau itu tauhidnya kuat, dasarnya tuh mantap, Insya Allah mudia saja badai, angin puting beliung, segala macamnya menghantam, gelombang, Insya Allah tidak akan roboh. Kita masih teringat guru besar kita Al-Mukarram Profesor Ali Asar menyatakan tak kala di pasca kita dulu, beliau membuat itu di luar negeri, beliau itu membuat disertasi beliau itu awalnya pakai bismillah. Pembimbingnya kan Yahudi kok. Asal nampak kata bismillah, coreng langsung.
Karena beliau curhat kayak kita. Atau sampai ke jemaah itu motivasi itu. Motivasi tauhid akidah. Belang lihat. Bawa lah besok lihat. Bismillah lah lihat di awal tu. Coryang lah lihat. Sampai 3 kali gagal. Ambo balik ke Indonesia beliau. Sudah ndak anti sila. Beliau kan beasiswa dari Indonesia itu. Australia, Amerika mana itu enggak tahu. Akhirnya dibujuk. Buya apa? Jangan begitulah, istiqomah lah. Ya kalau akidah saya dirubah ndak bisa kalau gara-gara ini. Nah, gimana caranya? Terserah. Nam pokok jangan sampai rusak akidah hambo. Gimana caranya? Ganti pembimbing. Siap, ganti pembimbing. Selesai. Itu yang perlu. Jadi, walaupun di dalam lumpur, yang emas tetap emas. Berlian tetap berlian. Akidah tetap dijaga. Mau dia saja duit payah susah akidah jangan sampai berubah. Ku gara-gara sakit, gara-gara jabatannya, hilang sedolah. Sampai di mana jabatan tu, Bapak Ibu? Sampai di mana? Nikmatnya jabatan tu di mana? Hanya di dunia kok pertanggungjawabannya itu panjang. Persoalan-persoalan itu panjang. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap awakku adalah pemimpin penanggung jawab. Akan diminta pertanggungjawaban nanti. Akan diminta oleh Allah itu. Pak RT bertanggung jawab di RT-nya. Dapat raskin sih ya. Lay orang berhak atau enggak? Hati-hati. Kalau enggak akan dituntut besok tuh. Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, Wali Gubernur, masuk Presiden. Masing-masing rakyat Indonesia kok dicari. Kama tuh? Awak sudah kenal loh. Agian nanti. Amal tuh. Anda do amal itu nang kadegi do. Amal kurang dosa banyak loh. Contoh kayak gitulah. Maka nanti dosa orang tuh nanti dihampuan kayaknya. Bare. Kan backingan awak ndak ada nanti di akhirat itu do. Siapa kawan awak? Kalau ditalok sogok lah malaikat tuh. Booking dari kini dulu. Ndak bisa. Nasib sorang-sorang. Nasib awak sorang-sorang. Makanya dari kini sampai ke anak-anak awak amal soleh. Amalmu untukmu. Amalku untukku. Ayah, bapak, ibu, mama membantumu untuk soleh. Jadilah kamu anak yang soleh. Gitu caranya. Itu tugas kita kayak gitu. Tugas awak hanya ngajak Bapak Ibu. Jadi ulama, ustadz, buya, guru-guru kita itu mengajak umat untuk taat kepada Allah. Namun itu ndak urusan beliau itu tuh. Rasulullah kayak gitu. Para nabi dan rasul kayak gitu. Ngajak. Ud'u ila sabil, ajak kepada jalan Tuhanmu. Ajak. Dakwahi sampai nambah itu. Oh ndak namu ya dok, kita saradinyo lah. Karena hidayah itu bukan urusanmu, kata Allah. Innaka la tahda, minnaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakin Allah, akan tetapi Allah yang akan memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Walau inyo ayah nabi, kalau anak anda dapat hidayah, indak juo. Tugas ayah membau jo mengajak. Nah, jangan ikut orang kapiah tu. Masuklah kamari, ikut kami gua. Nanya kapah ayah gua ya. Ndak ambo kama manje, kabunci buki tu. Baiklah, wayoleh. Mati dalam kekufuran. Lama ninggah anak berdoakan juo, ditegur oleh Allah. Itu bukan anakmu. Itu yang jali-jali itu. Jadi kalau sudah beda akidah, tidak ada cerita oleh dah. Putih sudahlah Ayah awak enggak. Gitu. Oh biologis iyalah.
Sabab musabab. Makanya dalam agama tu abu-abu tu tidak ada hitam putih. Iyo ndak indah. Jangan dalam iyo indah. Itu yang munafik itu dulu. Kau di mongko monggo-anggo belakang awaknya laluan saja. Agama awaknya injak-injak aja. Ni Islamnya kecilnya. Contoh kayak gitulah. Jadi perlu bagi kita tetap istiqomahkan hati kita, keluarga kita, anak-anak cucu generasi awak. Karena yang awak pikiran bukan diri awak Bapak Ibu, tidak diri awak saja. Rasulullah bukan hanya memikirkan kepentingan diri. Kalau untuk hanya kepentingan diri selesai. Salat saja Rasulullah di Makkah itu selesai itu. Ada yang kamu gaduh ada. Tak ada yang kan ada. Tetapi tidak memikirkan umat. Nah, itulah tugas awak. Jadi awak sebenarnya Bapak Ibu, umat yang terbaik dalam pandangan Allah. Kita ini manusia terbaik. Kuntum khairan ummatin. Kamu itu umat terbaik. Ukhrijat linnas. Dikeluarkan, dilahirkan ke tengah-tengah manusia banyak. Ta'muruna bil ma'ruf. Bila awak dianggap baik oleh Allah, ajak manusia kepada berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah dari berbuat mungkar. Baru masuk dalam golongan yang baik dalam pandangan Allah. Jadi kalau ada yang salah, Bapak Ibu, tegur. Ya nipat dia saja. Ya maka ilmu basi saja, basi aniang. Basi pakar. Ya basi andi. Ndak mau tahu. Ndak boleh. Cegah. Kalau ndak awak kan naik. Awak kini kan sama aja. Dia tekapa kok. Awak balai kok. Pilawi ni nah. Kalau wi tu balai dia tekapa tu. Awak di dalamnya bagai sama sedanya. Ada beberapa orang, sekelompok orang melubangi kapal itu. Banyak dalihnya. Inyo ingin air lah je, air apa mandi lah, bila segala macamnya, macam-macam lah. Inyo lubangi kapal itu. Apa posisi awak? Awak padian saja atau awak cegah? Tu, ini ada risiko keduanya. Kalau awak biarkan, yang kata wanam, yang kata tenggelam, ndak anyo nan malubang kapal tu do. Kasa doa lahe. Laya doyo pandu dua do, abih nyolanyau sedoa tu, mati sedoa. Dalam Facebook ambo kan bubuek itu tu. Jadi LGBT itu pangkal bala, datangnya azab dan musibah. Hati-hati itu. Boleh Bapak Ibu lihat nanti itu. Tidak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Coba bayangkan, tidak pernah. Di zaman engkau lah. Akini itu lu nengka dikuian belia. Fitrah manusia itu sudah ada. Laki perempuan, perempuan laki. Jelas sunnatullah. Kalau laki-laki sama laki-laki itu sunnatullah itu. Hati-hati. Indah inyo sana ketenggelam dah Bapak Ibu. Kasa doa lae. Bih itu. Jadi musibah itu datang diundang. Pengundangnya apa? Itu dia. Dosa. Kesalahan manusia. Makanya orang-orang ateis memang iyo terlepas dari hukum agama. Itu tuh. Ini berdalih situ tuh. Oh, iko kan hak azazi manusia. Iya, awak kan punya hak azazi loh. Itu caranya. Nggak tinggal orang lawi itu. Penting Bapak Ibu, suarakan yang benar itu. Wataktumul haqqa. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Wa antum ta'lamun. Jika kamu mengetahuinya. Kalau awak tahu sampaian, dakwahkan, lagi tahu bahwa itu salah. Makanya teknis Rasul menyampaikan
Man ra'a minkum mungkaran, kalau nampak kemungkaran olehmu, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau ada kemungkaran di daerah itu, para penguasa wajib untuk mencegahnya. Kalau ada di negara itu, presiden wajib mencegahnya. Jangan sumber masalah dia awak lo. Tu namanya ayo karuah dulu namanya tu. Kalau ada kemungkaran di kota tu, wali kota wajib. Kalau ada di kecamatan tu, pak camat, ibu camat wajib untuk membasminya. Dibina, nasihati, diarahkan, dibimbing. Caranya falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaan. Kekuasaan awak rakyat dengan pejabat kan tak sama, beda. Beliau tu tanda tangan salai saja, selesai tu stempel tu, edarkan tu, habis pagi berhenti tu mah, tutui itu saja kan. Itu miras banyak situ, buat segan sebarkan, tutui saja, kerahkan, tutui itu. Tapi kalau ustad, guru agama, ulama berkuar-kuarlah menyampaikan, hang barahang, heng bereheng. Kenapa? Tidak ada kekuatan. Fa'ilam yastati, kata Rasul, kalau kamu tidak sanggup dengan tanganmu, kekuasaanmu, maka fabilisani, dengan lisan. Aturannya gini kok, nasihat, arahan, bimbingan, dakwah, sampaian nambah nah tu, guru-guru agama sampaian ke siswa awak, dosen-dosen sampaian ke mahasiswa kita. Ini benar, ini tidak. Ini ajaran-ajaran yang tidak baik. Kok ndak yo sanggup do, kata Rasul, fa'il lam yastati' fa biqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Ingat, itu yang paling lemah. Selemah-lemahnya iman, setidaknya kalau bahasa kampung namanya sama mati angin. Nah, itu setidak ada. Membencihi kemaksiatan yang terjadi. Awak tidak punya kekuatan, awak tidak punya kemampuan untuk itu. Membencihi, jangan menyetujui. Kau dilegalkan miras, kondi bagai dano, itu kan masalah itu. Kok masalah agama aku udah cuki kok. Tapi itu tantangan, tanda menjadikan kita lebih dewasa, lebih istiqomah, lebih taat, dan lebih kita segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Jadi karena ini adalah hari pertama saya di sini, jadi mau dulu, gitu kan. Tentu tak luput dan tak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita khilaf, dan kita pasti banyak bersalah dan khilaf, karena kita adalah insan dhaif, manusia yang lemah, kita taubat kepada Allah, semoga Allah mengampuni seluruh kesalahan dan kealpaan kita hendaknya. Di antara kita sesama manusia saling maaf, memaafkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu mari kita selalu berbuat kebaikan di dalam Islam. Iza ahsana hadakumul Islam, apabila seseorang selalu memperbaiki Islamnya, selalu banyak berbuat kebaikan, selalu banyak berbuat amal soleh, fakullu hasanatin ya'maluha, maka dari tiap-tiap kebaikan yang dilakukannya itu taktubul, ditulis oleh Allah bi asyri amsalha, 10 kebaikan, ila sab'atin di'afin, bahkan sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Jadi maka selalulah banyak lakukan kebaikan semasa kita hidup. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu menjadi wasilah, menjadi amal jariyah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita melakukan yang tidak baik dalam pandangan Allah,
karena itu adalah sesuatu hal yang membuat kita bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah azan? Udah azan Ustaz? Belum. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari sekali lagi panggilan iman, jangan sampai kita abaikan sisa umur kita ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau memang awak di rumah saja, datang wirid kemari, datang sholat berjamaah ke masjid, usahakan sholat 5 waktu berjamaah. Nawwir buyutakum, hiasilah rumah-rumahmu itu dengan ibadah, terutama adalah tilawatil Quran, dan perbanyak sholat berjamaah di rumah Allah, masjid yang sama kita muliakan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita hidup di dunia menuju kampung kita di akhirat kelak. Alafu minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.